Jadi gini, proses debugging hampir sama ketika kita merasa gatal. Kita harus mencari di mana gatal tersebut sumbernya berada. Kita harus cari sampai kita menemukannya. Dan kalau kita bisa menemukannya, kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan dari gatal tersebut, kita menjadi puas dibuatnya. Nah, sama ketika kita harus mencari di mana sumber masalah dari program kita. Kita tidak tahu posisinya di mana kemungkinan, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, bagi sebagian orang, proses mencari masalah tersebut atau proses mencari dalam proses debugging tersebut kadang membuat frustasi, sehingga menjadikannya berhenti tanpa bisa menemukan solusi. Dan di video ini mari kita bahas bagaimana kita bisa tetap semangat dalam proses debugging. Yang pertama perlu kita sadari adalah bahwa bug ketika kita membuat program adalah sesuatu yang normal. Kalau teman-teman melihat misalnya di bagian tutorial, kok sangat sedikit ketika kita mengikuti dari tutorial tersebut, sangat sedikit kita menemui adanya error di sana, maka ketahuilah sebenarnya di belakang layar sebelum dia membuat tutorialnya, maka dia kemungkinan juga mengalami hal-hal di mana ada error dalam pembuatan program tadi. Contohnya misalnya saya membuat untuk video tutorial, maka saya cek terlebih dahulu untuk proses saya membuat programnya. Saya membuat programnya terlebih dahulu, kemudian saya pastikan bahwa tidak ada error di sana. Nanti ketika saya sudah siap untuk melakukan rilis dari tutorial yang akan saya buat, maka saya melakukan proses rekaman. Sehingga kalau misalnya teman-teman melihat bahwa ketika kita melihat tutorial entah di video, entah ketika kita mengikuti di tulisan, maka dia minim error, maka ketahuilah bahwa sebenarnya dia sudah melalui proses di mana dia menghilang masalah dari program yang dia buat tersebut. Karena sebenarnya ketika kita sedang coding, kemudian kita menemukan ada bug dalam program kita, maka anggap saja dia merupakan sebuah peluang untuk bisa memberikan kita kesempatan bisa mengenal program kita lebih jauh, untuk mengenal dalam memahami program yang sedang kita pelajari tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita sedang dalam membuat program, kemudian kita menemukan bug, misalnya dalam fungsi yang kita buat, maka coba kita breakdown dari masalah yang muncul tersebut menjadi bagian per bagian. Misalnya kita sedang membuat fungsi untuk melakukan proses insert data atau proses update data. Coba dari program yang panjang tersebut, kita bisa pilih dia menjadi beberapa bagian. Misalnya dari bagian atas, ketika kita menemukan ada error di sana, kita bisa pisah dia menjadi beberapa bagian. Misalnya dari inputan yang ada, kita pastikan bahwa inputannya sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya ada dua buah inputan nama, kemudian inputan email. Kita pastikan dulu untuk inputan nama serta inputan email tersebut sudah benar. Kalau misalnya proses inputannya sudah benar, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya apa? Misalnya proses berikutnya adalah dalam proses memasukkan data. Kita coba pilah dari program yang panjang dengan menjadikan dia menjadi beberapa bagian-bagian. Misalnya kita berikan dedam kalau misalnya kita menggunakan PHP, sehingga kita bisa tahu bahwa tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam proses yang panjang tersebut, kita sudah pastikan di tiap-tiap bagiannya dia sudah benar. Sehingga dari yang panjang, kita breakdown dia menjadi perbagian-perbagian, sehingga kita bisa melakukan mitigasi istilahnya dari program yang panjang tersebut ketika kita sedang menemukan masalah. Kemudian ketika kita sedang dalam proses membuat program, kalau misalnya kita tahu bahwa ada tools untuk melakukan debugging yang akan membuat proses kita lebih cepat dalam proses menyelesaikan program kita, maka ambil saja. Misalnya kita tahu ada program yang namanya Chrome DevTool misalnya, kemudian kalau di Laravel ada Laravel Debug Bar misalnya, kemudian kalau kita menggunakan VS Code tentu ada banyak ekstensi yang bisa kita gunakan untuk melakukan mitigasi dari bug yang muncul di program kita. Sehingga kalau misalnya ada program ataupun ekstensi yang akan mempercepat proses kita dalam menemukan bug dalam program kita, maka silahkan bisa diinstal saja. Hal ini akan mempercepat kita dalam menyelesaikan program dan juga mengurangi frustasi kita ketika kita harus mencari di mana asal dari bug kita berada. Kemudian yang berikutnya yang harus dipahami bahwa error message adalah sebuah sinyal yang harus kita manfaatkan. Jadi misalnya kita melakukan programming, kemudian kita memerintahkan dari komputer untuk melakukan sesuatu, kemudian komputernya diam saja. Tentu kita akan merasa bingung. Contohnya saja ketika kita punya teman, kemudian kita memerintahkan teman kita untuk melakukan sesuatu, tetapi teman kita diam saja. Kita akan jadi merasa bingung ya. Entah kita menyampaikannya ada yang kurang, atau teman kita mendengar perintah kita ada yang kurang, kita akan jadi merasa bingung.
Beda cerita kalau misalnya teman kita tersebut mengungkapkan apa yang kita perintahkan tadi, entah dia bertanya atau entah dia memberikan koreksi, tentu kita bisa mendapatkan semacam sinyal untuk kita manfaatkan. Begitu juga dengan coding ya, kalau misalnya kita meminta komputer untuk melakukan sesuatu, kemudian komputer membalas bahwa ada yang kurang dalam proses kita menyampaikan sesuatu, maka kita bisa melakukan koreksi tentang apa yang kita sampaikan. Barangkali kita bisa melihat untuk struktur ketika kita menyampaikan, atau kita bisa melakukan koreksi bagaimana kita menyampaikan. Maka error message adalah sebuah sinyal yang harus kita manfaatkan untuk bisa melakukan koreksi ya dari apa yang kita sampaikan dari diri kita kepada komputer. Nah, dari error message yang muncul tadi kita bisa memanfaatkannya untuk bisa kita cari di mesin pencari sesuai dengan kata kunci yang kita kehendaki yang muncul dari error message tadi. Misalnya kita cari di Google, ataupun kita cari di ChatGPT, ataupun kita cari di forum-forum. Nah, tentunya kata kunci yang kita gunakan tidak semua error kita copy, kemudian kita paste di mesin pencari ya. Kita harus tahu di mana letak untuk error message tersebut yang menandakan sumber masalahnya. Dan pengetahuan untuk tahu sumber masalahnya adalah pengetahuan yang harus terus dilatih ya. Terus dilatih dan terus dilatih sehingga kita bisa tahu letak masalahnya sebenarnya di mana. Biasanya akan ada informasi misalnya ada error di line berapa, begitu. Maka itu adalah sebuah kata kunci yang bisa kita pilih, yang kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian. Entah kita cari di Google, entah kita cari misalnya di ChatGPT, ataupun kita cari di forum-forum. Kemudian kalau misalnya kita sudah menemukan dari kata kunci yang hendak kita tanyakan, kita sudah tahu dari sumber masalah dari permasalahan yang kita lakukan dalam proses coding kita, maka ketika kita di forum, maka yang harus kita utamakan adalah adab ketika bertanya. Dengan bahasa yang sopan tentunya, kemudian jangan langsung minta supaya pertanyaan tersebut langsung bisa dijawab. Tidak semua orang yang berada di forum merupakan orang-orang yang longgar. Malah bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sibuk tetapi meluangkan diri untuk bisa ikut di dalam forum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga harap dipahami bahwa butuh waktu ketika kita melontarkan pertanyaan dengan jawaban yang akan kita terima. Hingga ketika kita melakukan pencarian di Google, ataupun ketika kita memasukkan prompt yang akan kita masukkan ke ChatGPT, ataupun ketika kita melakukan pertanyaan di bagian forum, maka sabar adalah kata kuncinya. Sabar untuk menikmati prosesnya, sabar untuk menerima reply balasan dari orang lain. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita sedang dalam proses debugging dan kita sudah mulai frustasi, barangkali kita perlu istirahat sebentar. Istirahat mungkin sekitar 5-10 menit. Kita coba menjauh dulu dari laptop kita. Kita coba berdiri, kemudian kita coba jalan mengelilingi ruangan kemungkinan, atau kita bisa ambil kopi, kemudian kita istirahat sebentar, kemudian kita melakukan refreshing sebentar. Barangkali ketika kita kembali lagi dari refreshing tadi, kita bisa mendapatkan semacam inspirasi yang nanti bisa kita gunakan untuk melanjutkan proses mencari bug dalam program kita. Sehingga istirahat itu juga perlu. Kemudian ada satu tools yang biasa saya gunakan ketika dalam proses debugging. Dan tool ini sangat penting ya. Seberapa banyak pun tools yang teman-teman miliki, kalau teman-teman tidak punya satu buah tools ini, teman-teman tidak akan menyelesaikan permasalahan dari program teman-teman. Apa tools tersebut? Tools tersebut adalah sabar. Jadi sabar mencari permasalahan, kemudian sabar untuk mencari solusi. Dan debugging ini adalah sebuah skill yang harus terus dilatih. Kalau kita sudah biasa melakukan debugging, maka kita bisa mengetahui sinyal-sinyal yang bisa kita jadikan sebagai kata kunci untuk melakukan perbaikan. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.